Jadi dia main Bumblebee ya. Jadi adalah mainan Bumblebee yang harganya murah tapi punya detail yang bagus. Yap, jadi adalah mainan Bumblebee versi Cina yang harganya murah banget tapi punya detail yang ganteng banget untuk yang satu ini. Dan langsung gue jelasin aja kalau ini adalah mainan Bumblebee versi Cina yang terinspirasi dari film Transformers kelima yaitu The Last Knight. Dimana Bumblebee juga udah kelihatan modern banget kayak gini. Dan terinspirasi juga dari mainan ori Hasbro yang kira-kira kayak gini. Dan ini dia mainannya. Sebenarnya Bumblebee ini masih satu seri sama Optimus yang ini. Jadi packaging dan boxnya sebenarnya hampir sama banget kayak gitu. Kayak tulisan Deformation Toys dan tulisan Cinanya. Gambar Optimus yang gede banget. Tulisan Cina lagi. Tulisan Mecha mesin yang nyambung ke samping jadi mesin. Lanjut animasi robot yang ke samping juga. Sampingnya full tulisan Cina gini. Samping satunya berbagai koleksi dari mainan Transformers seri yang satu ini. Dan kita akan bahas mainan Bumblebee yang ada tandanya kayak ini. Atasnya gini dan bawahnya gini. Dan ini bagian belakangnya cuma beda animasi dari si Bumblebee yang besar kayak gini. Dan sekarang langsung kita unboxing mainannya. Pertama kita dapat buku panduan dan dapat satu blister yang isinya Bumblebee dan juga senjatanya. Dan kita dapat buku petunjuknya buat ngebantuin kita ngerubah dari robot ke mobilnya dan juga sebaliknya. Yang pasti bakal ngebedain kalian buat ngerubahin robotnya. Tapi dilihat kok kayak beda ya mobilnya. Oke, nggak apa-apa. Dan ini dia yang kita dapatkan senjatanya. Seharusnya sih kita senjatanya bukan yang ini ya, karena ini dari seri Dark of the Moon harusnya. Tapi gue suka banget sama senjata ini karena punya gimmick yang keren. Dari awal sih kayak gini biasa aja ya, desainnya nggak terlalu gimana-gimana. Tapi detail-detailnya sih tetap oke ya. Tapi paling keren adalah ketika pistol ditarik, dia jadi berubah bentuk. Jadi kayak pistol tuh baru aktif ketika kita tarik pistolnya kayak gini. Dan langsung kelihatan banget kalau ternyata ini adalah senjata ketika pistol ditarik. Kayak ada scope di atasnya dan bagian ujung senjatanya. Tapi intinya gue suka banget sama detail yang bisa berubah kayak gini. Dan ini dia main utamanya itu adalah si Bumblebee-nya. Dan dari boxnya emang langsung dalam bentuk mobil kayak gini. Dan mobil Bumblebee kali ini juga terinspirasi dari mobil Chevrolet Camaro terbaru yang juga udah modern dan keren kayak gini. Dan secara keseluruhan juga udah kelihatan banget kalau mobil kali ini si Bumblebee juga udah keren dan juga mirip banget kayak foto tadi. Pasti pegang pun juga bahannya terasa kokoh banget. Jadi menurut gue sini bahannya nggak kalah sama kayak yang punya Hasbro. Selain itu gue juga suka banget sama perpaduan warna dari Bumblebee ini. Dimana selain identik dari warna Bumblebee dan Camaro-nya ini yang berwarna kuning, dipadukan dengan beberapa aksen warna hitam di beberapa bagian badan mobilnya. Yang makin buat Bumblebee kali ini jadi makin epic banget. Pertama adalah detail bagian depannya yang menurut gue ini adalah yang paling keren. Kayak grillnya yang sangat besar dan juga berwarna hitam yang bikin tambah sangar. Dan ada juga detail lampunya yang sangat tipis kecil kayak gitu. Ada juga body kit dan lipsnya yang besar banget kayak gini, jadi bikin Bumblebee ini tambah sporty banget. Bagian kapasinya juga yang keren banget, karena nggak cuma polosan aja tapi punya banyak detail di bagian kapasinya ini. Yang detailnya kayak semacam bolong-bolong gitu. Ditambah cupnya yang berwarna hitam doff kayak gini jadi makin epic banget. Selanjutnya kaca depan warna hitam doff yang ditambah detail ada semacam wipernya gitu. Velg berbentuk bintang dengan palang limanya yang berwarna hitam. Pintu sampingnya juga yang punya banyak detail, kayak kaca berwarna hitam, spion kecil, gagang pintu, dan juga tangki bensinnya. Pintunya juga bisa dibuka kayak gini. Body kit sampingnya yang besar banget dan juga berwarna hitam yang mengitari seluruh mobilnya juga sih. Kaca belakang yang warna hitam doff juga. Spoiler di bagian belakang mobilnya yang berwarna hitam gloss dan bikin mobilnya tambah sporty dan tambah kece. Belakangnya pun juga kalah bagusnya karena punya banyak detail di situ. Ada beberapa detail berwarna hitam di bagian lampunya dan beberapa list-list hitam di mobilnya. Yang lagi-lagi menurut gue adanya list-list hitam ini bikin mobil tambah keren. Dan sepertinya tampilan Bumblebee-nya dari bawah dan ya cukup rapi sih. Dan ini adalah perbandingan Bumblebee dengan Transformers lainnya, kayak Transformers Optimus Prime dan Studio Series Voyager Class. Sebenarnya untuk ukuran Bumblebee ini agak terlalu besar sih ya, jadi nggak bisa disandingin menurut gue sama Studio Series. Dan ini dia main utamanya itu adalah Bumblebee yang kira-kira kayak gini penampilannya. Sebenarnya secara keseluruhan desain dari Bumblebee ini udah cukup ganteng sih menurut gue. Tapi emang ada satu kekurangan yang menurut gue agak mengganggu, yaitu adalah bagian belakangnya yang terasa agak berantakan dan agak kurang rapi gitu ya. Dan belakang ini jujur emang mirip kayak yang punya Hasbro, yang jadi ngingetin gue sama mainan Bumblebee yang udah pernah gue review, yaitu dari seri Revenge of the Fallen. Dimana bisa dilihat juga kalau Bumblebee yang itu sama berantakannya kayak yang ini. Tapi menurut gue lebih berantakannya punya Hasbro sih, bahkan dia nggak ada yang tekuk sama sekali. Tapi mungkin juga mereka sama karena emang masih satu seri ya pembuatannya. Tapi menurut gue ini masih bisa toleransi karena emang dari ori Hasbro-nya pun juga kayak gini. Lanjut ke ukurannya, kayak yang tadi gue bahas, kalau yang itu ada kayak absesnya gitu ya. Karena kelihatan banget kalau Bumblebee yang satu ini tuh lebih besar daripada yang lainnya. Dan ini dia perbandingannya dengan Bumblebee yang versi lain, yang kan ada Bumblebee versi Revenge of the Fallen dan yang kiri Deluxe Class dari Studio Series. Bahkan kalau dibandingin sama Studio Seriesnya, ini kelihatan banget ini besar banget. Lanjut ke bahannya yang ternyata ini bagus banget. Dari bahannya terasa solid, terutama dari artikulasinya yang nggak letoy. Kalian bisa lihat juga nih kalau gue gerak-gerakin gini nggak ada yang gerak-gerak gitu. Dan mungkin langsung aja kita lihat ke artikulasinya seseret apa dia. Paling cuma bisa tengok kanan dan kiri sedikit. Tangannya bisa muter 360 tapi ketahan sama belakangnya. Ke samping gini bisa ditekuk lumayan jauh juga. Pergelangan tangan bisa dimaju mundurin dan di bagian jarinya. Sini juga bisa diputer. Pinggangnya juga bisa muter. Kaki dikedepanin tinggi banget. Mundurinnya segini. Sikunya bisa ditekuk.
dan artikulasi di bagian pergelangan kakinya. Dan bisa juga kayak gini. Jadi itu semua artikulasinya ya menurut gue solid dan mantep banget. Dan ini dia detail dari Bumblebee-nya yang menurut gue ya udah cukup oke sih, udah cukup mirip dan cukup ganteng. Tapi karena dia kepalanya nggak bisa digerakin, jadi agak ngebuat dia tenggelam sama bagian dadanya yang terlalu besar. Tapi bagian dadanya ada yang paling gue suka, karena ini adalah grill dari mobilnya yang kayak tadi. Tapi ada beberapa bagian yang dirubah dari versi mobilnya. Jadi pas model robot jadi terlihat lebih rumit dan lebih keren jadinya. Di belakang kepalanya juga ada kayak tonjolan ke atas gitu yang ya nggak begitu mengganggu lah. Dan detail bagian tangannya kira-kira kayak gini. Nggak terlalu banyak detail yang gimana-gimana sih. Cuman perpaduan antara warna kuningnya dan juga bagian si abu-abunya. Dan kayak gini detail bagian perutnya yang warnanya cuman abu-abu kayak gini. Dan bagian kakinya juga kayak gini. Dan yang gue suka nggak ada bagian kopong di mainan Bumblebee ini. Di samping sini ada detail roda dan juga ada pintu yang duanya bisa digerakin juga. Ya dan ini cukup mirip kayak di filmnya ya, dengan ciri khas dari Bumblebee yang pintunya kebuka kayak gini. Dan seperti ini penampilan Bumblebee dari samping dan juga dari belakangnya yang agak sedikit aneh tapi ya masih oke lah ya. Nah, sekarang ada tutorial cara ngerubah dia dari robot ke mobilnya. Pertama adalah bagian dadanya yang kita rapetin dan kita kebawahin jadi bempernya gitu. Kakinya kita naikin ke atas, tangannya kita dorong dan kita masukkan ke dalam bagian bawah mobilnya. Dan putar lengannya biar bisa pas masuk di bagian bawah mobilnya. Lakukan yang sama di tangan yang satunya juga. Rapetin bagian roda yang keluar. Sisi yang satunya juga sama. Tukuk kaki dan bannya jika atas kayak gini biar jadi kayak gini. Rapatkan bagian yang ini ke bemper mobil belakangnya. Kaki yang satunya juga sama. Rapatkan bagian belakang mobilnya, lurusin bagian atasnya biar jadi panjang, dan rapatin sama bagian mobilnya. Dan terakhir adalah rapatkan kedua pintunya ke mobilnya. Dan jadilah mobil Camaro Chevrolet yang super ganteng ini. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan mainan Bumblebee kita kali ini. Yang menurut gue Bumblebee kali ini punya kualitas yang sangat bagus dan detail mainannya yang keren banget. Dan lagi-lagi gue harus akuin kehebatan merek Cina yang satu ini. Gimana menurut kalian tentang mainan Transformer Cina kayak gini? Bisa langsung komen aja di bawah, bagus atau enggak. Dan buat kalian nanya berapa harga dari mainan ini, masih sama seperti kayak kemarin gue dapat mainan ini dari Rumah Kado Tangerang yang kira-kira harganya sekitar 150 ribuan ya. Jadi kalian langsung cek aja di TikTok shopnya Rumah Kado Tangerang atau langsung cek link aja di deskripsinya. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen biar kalian bisa ngikutin terus tentang main unik kayak gini. Mungkin sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video Transformers lainnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.